Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Berselawat kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya banggakan dan saya cintai siswa-siswi SMK Negeri 1 Pleret. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah memberikan waktu pada saya untuk bisa mengisi materi MPLS pada hari ini. Yang kedua, saya ucapkan kepada kalian semua yang telah dinyatakan lulus menjadi siswa-siswi SMK Negeri 1 Pleret tahun pelajaran 2021-2022. Berikutnya, tidak bosan-bosan dan selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menggunakan protokol kesehatan. Kita meyakini bahwa COVID-19 sekarang masih mengincar kita semua. Alangkah bijaksananya kalau kita masih selalu mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak. Juga menghindari segala bentuk kerumunan. Mudah-mudahan kita terhindar dari wabah COVID-19 ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum memasuki materi tentang pendidikan karakter, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahmat Prabowo. Saya adalah guru produktif di kompetensi keahlian teknik audio video dan teknik otomasi industri. Tahun pelajaran ini saya diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah sebagai Wakasarpras di SMK Negeri 1 Pleret. Setelah kita membahas nanti tentang pendidikan karakter, diharap kalian nanti memahami pentingnya penumbuhan karakter dalam diri kalian masing-masing, dan kalian mengetahui karakter apa yang harus kalian miliki dan harus kalian kembangkan untuk mendukung atau menjadi dasar dari kompetensi-kompetensi yang akan kalian miliki nanti ke depan, sehingga kompetensi-kompetensi itu nantinya dapat berguna di kehidupan kalian masing-masing. Sebelum kita menginjak ke materi pertama tentang pendidikan karakter, yang harus kita pahami pertama adalah untuk apa sih kita belajar mulai dari SD, SMP, SMA, SMK. Apa sih tujuan dari pendidikan kita ini? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kalau kita pelajari tujuan dari pendidikan nasional, inti dari tujuan pendidikan nasional adalah membentuk karakter. Jadi tidak membuat orang menjadi pintar, tidak membuat orang menjadi berilmu, tapi membuat orang menjadi berakhlak mulia, menjadi kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu lebih ke tujuan-tujuan karakter. Karena apa? Karena diharapkan dengan kita mengetahui ilmu pengetahuan, dengan kita mengetahui norma-norma yang berlaku di masyarakat, itu akan merubah kita menjadi manusia-manusia yang memiliki karakter-karakter dan kepribadian-kepribadian yang lebih baik. Seperti filsafat padi, semakin berisi semakin merunduk, yang artinya semakin banyak ilmu yang dimiliki oleh seseorang atau pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, itu akan membuat orang tersebut menjadi lebih bijaksana dan tidak sombong. Jadi tidak tercapai tujuan pendidikan kalau tidak ada perubahan sikap menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Percuma kita bersekolah selama ini kalau tidak ada perubahan karakter atau perubahan kepribadian menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Untuk mempelajari pendidikan karakter ada 3 buku dasar yang menjadi acuan dalam pendidikan karakter. Yang pertama adalah Manusia Indonesia karya Mukhtar Lubis, yang kedua adalah Return of Character Education karya Thomas Likona, dan Character Building oleh Eri Sudewo. Di mana buku tentang Manusia Indonesia karya Mukhtar Lubis tahun 1977 ini banyak mengulas tentang manusia-manusia, khususnya sifat-sifat manusia Indonesia, di mana setiap manusia memiliki sifat yang unik dan sifat itu mempengaruhi setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam hidupnya. Jadi dalam buku ini dijelaskan bahwa ada sifat-sifat khususnya di manusia-manusia Indonesia yang unik yang mempengaruhi dalam setiap pengambilan keputusan dalam hidup
setiap manusia. Yang kedua adalah The Return of the Character Education, karya Thomas Lickona tahun 1990-an, di mana buku ini menjadi terminologi pendidikan karakter di dunia barat. Ini adalah awal pembawa perubahan dalam pendidikan di dunia barat. Disinilah awal kebangkitan pendidikan karakter, di mana oleh Thomas Lickona pendidikan karakter itu dikatakan menjadi 3. Yang pertama adalah knowing the good, yang kedua loving the good, dan yang ketiga doing the good. Jadi yang pertama adalah mengetahui kebaikan. Dia harus tahu dulu kebaikan itu seperti apa, lalu mencintai kebaikannya dan melakukan kebaikan tersebut dalam dirinya. Pendidikan karakter harus mencapai tiga-tiganya. Dia harus sampai melakukan kebaikan dalam dirinya masing-masing. Di buku yang ketiga, di Eri Sudewo dalam bukunya Character Building, ini mendefinisikan karakter sebagai sifat baik yang menjadi perilaku sehari-hari. Jadi kalau belum menjadi perilaku sehari-hari itu belum menjadi karakter, baru menjadi nilai, atau yang sering kita dengar dengan sebutan NATO atau not action talk only, cuma bisa ngomong. Jadi harus sampai menjadi perilaku. Dalam buku Eri Sudewo dijelaskan bahwa karakter itu harus sampai menjadi perilaku sehari-hari dan harus menjadi kepribadian dalam setiap manusia. Dari 3 buku inilah yang mengusung tentang pendidikan karakter. Lalu di Indonesia mulai ditingkatkan kembali, mulai dikenalkan kembali tentang pendidikan karakter oleh program prioritas Presiden Joko Widodo melalui Nawacita. Di situ disebutkan bahwa pemerintah akan melakukan revolusi karakter atau revolusi mental, di mana di Nawacita itu pemerintah akan melakukan revolusi karakter bangsa, di mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimplementasikan penguatan karakter tersebut dengan melakukan penguatan pendidikan karakter atau yang dikenal dengan nama PPK yang digulirkan sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Maka terkenallah pendidikan karakter di Indonesia. Pendidikan karakter dapat dikatakan sebagai usaha manusia secara sadar dan terencana dalam hal mendidik sekaligus memberdayakan peserta didik dengan tujuan membangun karakter pribadi peserta didik. Tentu saja hal ini dilakukan agar nantinya peserta didik menjadi individu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang banyak. Ini pendidikan karakter menurut beberapa ahli. Menurut John Santrok, pendidikan karakter merupakan pendidikan dengan pendekatan langsung pada peserta didik dengan tujuan menanam nilai moral sehingga dapat mencegah perilaku yang dilarang. Menurut Kai Mudin, pendidikan karakter merupakan usaha sadar yang terencana dan terarah melalui lingkungan pembelajaran untuk tumbuh berkembang. Seluruh potensi manusia memiliki watak kepribadian yang baik, berakhlak dan berefek positif konstruksi pada alam dan masyarakat. Menurut Tamli, pengertian pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak sehingga hal tersebut mampu membantu pribadi yang lebih baik. Ini semua berhubungan dengan tujuan pendidikan nasional, di mana semua mengarah kepada pembentukan karakter. Sekarang karakter apa yang diutamakan di dalam nawacita pendidikan seperti yang ditekankan oleh Presiden Jokowi? Di sini dibagi menjadi 4 dimensi pendidikan karakter, di mana yang pertama adalah olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Olah hati atau etika, olah pikir literasi, olah karsalah estetika, dan olahraga kinestetik. Di mana karakter-karakter yang dapat dikembangkan dari olah hati adalah individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman, dan bertakwa. Olah pikir atau literasi adalah individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran panjang hayat. Olah rasa atau estetika adalah individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian, dan berkebudayaan. Olahraga atau kinestetik adalah individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Dari keempat dimensi ini akan ditemukan di tengah-tengah sebuah kompetensi, di mana kompetensi ini adalah kompetensi yang memiliki 4 dimensi karakter. Siapa saja yang harus menjadi pendorong dalam pembentukan karakter tersebut? Di sini disebutkan bahwa integrasinya menjadi tripusat pendidikan, di mana tripusat pendidikan itu terdiri dari sekolah di dalamnya terdapat guru, lalu di masyarakat, dan di keluarga. Manajemennya harus berbasis sekolah, jadi sekolah menjadi sentral, lingkungan dijadikan sumber-sumber belajar.
Mendorong sinergitas tiga pusat pendidikan, yaitu sekolah, orang tua, serta komunitas, agar dapat membentuk suatu ekosistem pendidikan. Menurut Kemdikbud, selama ini ketika tiga seakan berjalan sendiri-sendiri, padahal jika bersinergi dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Diharapkan dengan manajemen berbasis sekolah semakin menguatkan, di mana sekolah menjadi sentral dan lingkungan dapat dioptimalkan untuk menjadi sumber-sumber belajar. Jadi harus ada ketersinergitasan antara sekolah, masyarakat, dan keluarga. Tidak bisa hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja. 5. Nilai utama karakter yang diprioritaskan oleh penguatan pendidikan karakter adalah, yang pertama adalah religius. Jadi si siswa harus memiliki karakter religius. Yang kedua, dia harus memiliki integritas yang tinggi, karakter integritas. Yang ketiga, harus memiliki karakter nasionalis. Yang keempat, harus memiliki karakter mandiri. Dan yang kelima, harus memiliki karakter gotong royong. Di mana kelima nilai utama karakter ini dapat berkembang sendiri-sendiri, melainkan nilai yang berinteraksi satu sama lain dan berkembang secara dinamis dan membentuk kebutuhan pribadi. 4. Karakter untuk siswa SMK. Seperti yang kita ketahui, di SMK itu akan banyak mempelajari tentang kompetensi-kompetensi sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing. Jadi tiap-tiap kompetensi itu nanti akan memiliki kompetensi-kompetensi yang dipelajari di kompetensinya masing-masing, di jurusannya masing-masing. Dan kompetensi-kompetensi itu kalau diibaratkan seperti gedung-gedung tinggi. Kalau diibaratkan dia seperti gedung-gedung tinggi. Semakin tinggi kompetensi, semakin banyak kompetensi yang dimiliki, maka semakin tinggi gedung tersebut. Dan karakter itu diibaratkan sebagai fondasi dari gedung-gedung tinggi tersebut, fondasi dari kompetensi tersebut. Jadi tidak akan kuat kompetensi yang dimiliki oleh seseorang kalau karakternya tidak juga kuat, karena fondasinya harus kuat untuk bisa menopang gedung-gedung yang tinggi. Nah, dengan kompetensi yang didasari oleh karakter-karakter yang kuat, ini nantinya akan menjadi sebuah keuntungan dalam kehidupan ke depan bagi siswa-siswa yang memiliki karakter dan kompetensi yang kuat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita sudah memasuki revolusi industri 4.0, di mana manusia sudah mulai digantikan oleh robot dan kecerdasan buatan, sehingga akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang kedepannya nanti akan digantikan oleh mesin. Ini menyebabkan akan timbulnya saingan yang tinggi antara satu sama lain, sehingga yang membedakan antara mesin, antara robot dan kecerdasan buatan, mereka tidak memiliki karakter seperti yang dimiliki oleh manusia. Ini yang menjadi kelebihan di dalam industri ke depan. Maka siswa-siswa yang memiliki karakter-karakter yang kuat dan ditopang dengan kompetensi-kompetensi yang bagus, itu nantinya pasti akan dapat bersaing dalam revolusi industri 4.0. Bagaimana kita membentuk karakter? Karakter itu terbentuk atas buah dari niat tiap-tiap orang. Jadi dari niat yang baik itu akan menghasilkan cara berpikir yang baik. Dari cara berpikir yang baik itu akan menghasilkan kata-kata yang baik. Dari kata-kata yang baik dia akan menghasilkan tindakan yang baik. Tindakan yang baik akan menghasilkan kebiasaan yang baik. Dan kebiasaan-kebiasaan yang baik ini nantinya akan menjadi karakter dari diri seseorang. Sehingga kedepannya ini juga akan menjadi sebuah tujuan yang baik, sehingga menghasilkan hasil-hasil yang baik pula. Jadi karakter tanpa keterampilan tidaklah efektif. Karakter membuat kita mampu bekerja pada tatanan nilai yang bermoral. Jadi untuk menjadikan sebuah karakter ini menjadi buah dari diri kita, maka harus diawali dari niat. Dari niat menjadi pikiran, dari pikiran menjadi kata-kata, dari kata-kata menjadi perbuatan, dari perbuatan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini nantinya akan melebur menjadi satu di dalam diri kita, menjadi sebuah karakter. Saya rasa itu materi pendidikan karakter yang dapat saya sampaikan, karena terbatasnya waktu dan masih banyaknya materi-materi lain yang akan kalian dapat nanti dalam MPLS hari ini, maka saya cukupkan dulu sekian. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.